Assalamualaikum, good morning. How are you today? Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar, silahkan dibaca dulu bukunya halaman 1 sampai dengan 6. Kita akan belajar tentang perkembangan makhluk hidup. Apa sih perkembangan makhluk hidup? Perkembangbiakan makhluk hidup yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Jadi misalnya kayak ada yang beranak atau bertelur. Nah, itu salah satu perkembangbiakan makhluk hidup. Tujuan dari perkembangbiakan makhluk hidup yaitu menghasilkan keturunan sehingga dapat melestarikan jenisnya. Karena jika makhluk hidup tidak berkembang biak, maka nanti jenisnya akan punah, tidak akan ada lagi jenisnya. Makhluk hidup itu kan ada 3. Nah, nanti kita juga akan bahas perkembangbiakan makhluk hidup ketiga-tiganya, yaitu perkembangbiakan manusia, perkembangbiakan hewan, dan perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama, kita akan belajar tentang perkembangbiakan manusia. Bagaimana sih manusia berkembang biak? Perkembangbiakan manusia terjadi secara perkawinan atau biasa disebut dengan perkembangbiakan generatif. Nah, di dalam perkembangbiakan generatif terjadi peleburan sel sperma dan sel telur. Sel sperma dihasilkan oleh testis pada laki-laki dan sel telur dihasilkan oleh ovarium oleh perempuan. Perkembangbiakan manusia dimulai dari pembuahan. Pembuahan yang tadi sama dengan peleburan sel sperma dan sel telur. Kemudian bertumbuh di dalam rahim, di dalam kandungan berupa janin dan bayi yang di dalam kandungan. Kemudian setelah lahir akan bertumbuh dan berkembang di luar rahim. Jadi perkembangan manusia itu ada 2 tahap, yaitu di dalam kandungan dan di luar rahim setelah lahir. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari bayi, kemudian balita, bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Pada saat tua adalah masa tahap akhir dari perkembangan manusia. Tahapan. Pada masa balita dibagi menjadi 2, yaitu pada saat bayi usia 0 sampai 12 bulan. Pada saat bayi pertumbuhan manusia sangat cepat. Jadi bayi dari mulai tidak bisa apa-apa sudah bisa duduk dan sebagainya.
Kemudian saat balita di usia 1-5 tahun, pertumbuhannya pun sangat cepat. Jadi manusia sudah mulai berjalan, sudah mulai bisa berlari, sudah tumbuh giginya dan sebagainya. Kemudian masa anak-anak pada usia 5-10 tahun. Ini juga perkembangan dan pertumbuhan yang cukup terlihat karena pada usia ini kita lihat biasanya tumbuh tinggi, berat badannya juga bertambah, kemudian rambutnya pun juga bertambah. Lalu yang ketiga yaitu masa remaja. Pada masa remaja sudah mulai memasuki masa pubertas, sudah mulai menunjukkan perubahan di dalam dirinya ataupun ciri-ciri yang terlihat di luar. Yang keempat, masa dewasa dan tua. Masa dewasa dimulai dari usia 20-50 tahun dan masa tua di atas 50 tahun. Di masa tua ini adalah tahap akhir dari perkembangan manusia. Perkembangan fisik anak-anak. Nah, pada saat pubertas, laki-laki maupun perempuan akan mengalami perubahan yang ditandai dengan perubahan utama dan perubahan fisik. Perubahan utama itu terjadi di dalam tubuh manusia itu. Jadi kita tidak bisa melihat perbedaan atau pertumbuhannya. Kalau perubahan fisik, kita bisa melihat ciri-cirinya. Kalau untuk laki-laki biasanya kalau sudah masa pubertas ditandai dengan tumbuh jerawat, tumbuh jakun atau kumisnya dan lain sebagainya. Kalau untuk perempuan, perubahan yang terlihat biasanya juga timbulnya jerawat, kemudian sudah mengalami masa menstruasi. Apakah masa pubertas dialami setiap orang? Tentu saja, karena masa pubertas adalah hal yang wajar. Masa pubertas akan dialami setiap orang untuk menghasilkan keturunan. Karena pada saat masa pubertas sudah ditandai dengan kematangan pada sel sperma dan sel telur itu tadi. Jadi sudah bisa mengalami proses perkembangbiakan pada manusia. Sebelum Ustazah jelaskan untuk tugas-tugasnya, jika masih belum paham, boleh diulangi dari awal video. Atau jika masih belum paham, boleh bertanya kepada Ustazah. Nah, untuk tugasnya akan ada 2 macam. Yang pertama yaitu wawancara kepada orang tua. Untuk yang anak laki-laki, wawancara kepada ayah tentang ciri-ciri tubuh, membandingkan ciri tubuhmu dengan ayah. Untuk yang anak perempuan, membandingkan ciri tubuhmu dengan ibu. Hasil pengamatan, hasil wawancara dimasukkan dalam tabel yang akan dilampirkan setelah video ini. Dikumpulkan paling lambat besok. Nah, untuk wawancara, kemarin kan kita sudah membahas tentang tahapan wawancara dan cara membuat pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, itu yang sudah kita pelajari, kamu terapkan dalam wawancara kali ini. Ya, nanti akan Ustazah lihat bagaimana hasil laporan dari wawancara kamu. Yang kedua, buatlah sebuah tulisan berisi 1. Cara menjaga kesehatan reproduksi yang dihubungkan dengan ciri-ciri pubertas. Jadi sesuai dengan kamu. Kalau laki-laki ya sesuai dengan ciri-ciri pubertas kamu. Yang kedua, perencanaan atau aturan untuk dirimu agar selalu bersikap positif. Karena pada saat pubertas pasti akan ada perubahan-perubahan. Nah, kamu tulis perencanaan kamu atau aturan untuk diri kamu sendiri agar selalu bersikap positif. Dan yang ketiga, akan ada kuis dari Ustazah yang harus dikerjakan. Seperti itu ya. Terima kasih. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya.
Doa sesudah belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan tugasnya, murojaah dan tilawah serta membantu orang tua.